memonitoring kegiatan, terus evaluasi capaian. Setelah capaian yang kita laksanakan terus dianalisis. Setelah itu kita adakan rencana tindak lanjut. Rencana dulu berarti kita melakukan tindak lanjut. Untuk kegiatan pelaksanaan kegiatan FKG dari Januari sampai Desember 2024 dari upaya kesehatan. Nah ini eksis, ini fotonya siapa? Ini alhamdulillah kita selalu kegiatan ini dari kegiatan ERP, ada kelas remaja, kelas semuanya dilaksanakan kecuali kita ada satu kali kegiatan itu kali ya, dalam kelas remajanya November Desember ya. Terus kita IRP posyandu di launching pada bulan Mei, saya ingat tanggal 18 atau yang itu. Terus sudah berlangsung setiap 1 bulan sekali. Untuk pas minggu sebenarnya kita dulu kegiatannya itu 2 kali ya, 1 bulan itu 2 kali. Tapi ternyata setelah IRP katanya hanya melaksanakan 1 kali. Jadi sebenarnya untuk kasus lain sebenarnya sudah nanya-nanya sih untuk pos minggunya. Kita kemarin sudah waktu untuk pembuatan ini kita sudah kenal. Kita pos minggunya bisa 2 kali sebenarnya untuk memenuhi kadang kalau untuk agak seluruh siklus hidup yang ada di seribuan. Kita sasarannya itu lebih banyak. Jadi kita nggak untuk rencana kita bulan tahun depan kita inginnya 2 kali pos biru yang seperti sudah. Jadi jangan hanya misalnya untuk yang belum dilaksanakan itu kan hanya tinggal 2 kasus Martaina dan Tegasari. Jadi kita hanya masih dalam bayangan misalnya kita anggota pos birunya bulan ini ke tapi bukan IRP yang itu ya, tapi sebenarnya itu sebenarnya kegiatan IRP, tapi kita masukkan hanya pos birunya tanpa puskesmas keliling. Ya, untuk pengobatan kemungkinan sih masih kalau pengobatannya berarti mungkin bisa ya dari Bu Ari selaku Bunda Desa. Misalnya kita masuk ke posyandu Tegasari, tapi yang kader posyandu yang kegiatan posyandu kita kasih pos minggunya datang ke sana untuk ibunya. Dan kita tidak memaksa harus semuanya maksudnya menggolongnya yang penting kita sasarannya bertambah siklus hidupnya kan karena IRP itu sasarannya adalah minimal 1 kali setahun, maka kita bisa masuk ke situ ya. Ini masih dalam rencana atau masih dalam penggodokan dan nanti akan pelaksananya seperti apa. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya. Ini sudah melayani semua siklus hidup, tapi sasarannya masih berapa persen untuk seluruh penduduk Tribuana itu 20% pun kayaknya belum gitu. Ya kalau enggak ibu hamil, tapi kan untuk misalnya bapaknya anak selain itu kan belum ya. Kalau remaja kan berarti hanya baru untuk anak-anak SD, MI dan MTS kan berarti yang di bawah itu kan berarti yang 10 tahun ke bawah itu kita belum bisa masuk ke situ. Mudah-mudahan untuk tahun depan kita sasarannya bisa bertambah. Jadi kita ya mohon ikhlasnya, berarti ini perjuangan kita sebagai kader kesehatan ya. Karena ini bukan tanggung jawab hanya kader Posbindu. Karena sekarang sudah tidak ada namanya lagi Posbindu pos apa, tapi sudah masuk ke ILP. Jadi yang masuk kader Posbindu kekean. Berarti kan ini karena sudah masuk ke semua kadernya itu bisa, jadi itu adalah kader ILP. Kalaupun nantinya yang kalau pelaksanaan Posbindu ya tetap anggota yang Posbindu yang sudah ada untuk misalnya kalau cek laporan dan sebagainya itu kan yang ngurusin nanti kader Posbindunya. Pada awalnya kita mengalami kendala seperti alur tidak jelas, antrian yang terlalu lama dan banyak pengunjung yang akhirnya pulang karena pelayanannya mahal. Ya karena kita sudah
banyak yang harus dilayani jadinya. Tapi kalau kita kemarin lihat ya, kita evaluasi yang di LPTC sebenarnya kayaknya sudah mulai karena terbiasa antri, terbiasa lama, jadi sudah mulai teratur ya, sudah nggak terlalu kayak dulu yang bagian pendaftaran kebenaran apa ya. Sekarang insya Allah sudah agak mulai tertata. Kalau yang di bawah sini, kalau yang di kemarin saya nggak ikut seperti apa kemarin masih yang dikepul ya, tapi kemungkinan juga masih banyak yang mengeluh karena itu lama. Tapi apa aja Pak, kita kalau nanti di puskesmas juga pastikan kalau lama juga mengeluh orang yang maunya datang langsung mau gitu ya, nggak mau sabar. Tapi insya Allah kayaknya kalau sudah terbiasa, insya Allah kayaknya mulai teratur. Evaluasi dan perbaikan selalu dilakukan setelah kegiatan ILP selesai, sehingga sekarang ILP posisi sudah lebih teratur dalam alur, dan yang sudah diterima dan temuan itu juga bertambah. Karena katakan manusia kan selalu berusaha yang lebih baik. Kegiatan ILP telah berintegrasi dengan kegiatan dari riset dan lain dengan KUA, PKB, Koramil, Proses, PAUD, SDMI, dan Entek. Nah, ini adalah kegiatan Posyandu Balita yang dipotong yang terisi, yang ini yang mana ini pertanyaan yang kumpul ya. Kelas ibu balita nanti untuk tahun depan juga masih bisa ya, dalam kegiatan ILP. Untuk sasaran balita dari 229 bulan November, DPRS ini untuk adik posyandu apa lihat DPRS ya? Bisa tahu? Dek ini yang datang semua balita, berarti sudah 93%, berarti ya bagus. Pun apa ada balita yang maksudnya benar-benar nggak mau posyandu? Bukan ya, mau nyegas apa ya? Ya, kami pasang dua ya. Ibaratnya yang nggak datang itu berarti kan ada yang sakit atau yang tidak. Ada miskin ini. Ya itu ada ya masih ya. Anu nangis bae nggak mau berangkat. Kalau mereka kayaknya nggak ada nggak ada yang nggak datang. Maksudnya yang datang itu karena emang ada halangan yang nggak mau datang, benar-benar karena nggak mau datang itu untuk kumpul tes material dua itu nggak ada. Semuanya balita yang ada di wilayah Baru semuanya mau hadir. Kalau yang dikumpulkan berarti ada ya. Sukasari ada. Kalau lulus kayak zaman kalian bukan masyarakat. Ya, tetap semangat. Baline kasih ya Mbak. Yang dilakukan setiap bulan dengan pelayanan pengukuran BB, PP, balita, pemberian apa cantik dan vitamin A sesuai jadwal. Pemberian praktek dan bagi semua balita ini karena penyuluhannya Ibu bidan kita sangat top, jadi ya insya Allah semua sangat terpantau, perkembangannya insya Allah untuk semua balita terpantau. Ibu balita antusias mengikuti kelas ibu balita. Ini yang membuat antusias apa? Pengetahuannya Snack. tapi ya itulah apa-apa ya namanya biar antusias pasti ada iya teman-teman. Terus identiknya kita sudah melakukan kepada balita sesuai jadwal yang masih dilakukan oleh tenaga kesehatan, masih dilakukan oleh tenaga kesehatan, harusnya oleh kader juga. Ada kita berjalan secara bertahap. Kita kadernya ya, kita juga sudah mulai semua kader mulai ikut ya. Contohnya saja untuk petugas kan kita sudah mulai ya, kita semuanya nanti dapat giliran semuanya, kita harus belajar. Begitupun untuk penyuluhan nanti. Ini juga ada. Oh penyuluhan ini, sebenarnya nggak harus ngomong di sini namanya penyuluhan. Per individu juga itu namanya AIK, konsultasi, informasi dan edukasi. Kalau ada orang dengan makhluk apapun sedikit itu sudah namanya penyuluhan. Kenapa sih orang timbangan gitu kan? Ketika di luar misalnya itu juga namanya sudah
ceritanya begitu, itu juga sudah namanya penyuluhan. Berarti ya kadernya ini juga sudah melakukan penyuluhan. Ya. Sehingga kader murni untuk melakukan kegiatan SDIDT terhadap Balita di posyandu. Pelayanan kesehatan anak pra sekolah. Fotonya siapa yang ditunggu ini? Bu Bidan aku tuh. Oh, Ciplong Bu. Jinan ya Is. Mana? Ini kelihatan cuma tangan. Jinan Bu, Jinan. Ya, ini adalah kegiatan SDIDT kita PK yang belum di SDIDT kalau itu ya untuk sekitar 2 tahun berarti kita SBA Cokro 1, DA Cokro 2, TK per TV. Kalau kumpul kan waktu itu sudah bersama kegiatan ILP di Garut. Jadi hampir semua sudah untuk anak-anak sekolah sudah, prasekolah juga sudah. Mudah-mudahan tahun depan bisa dilaksanakan. Bisa Bu? Bisa. Iya. Mendampingi tok sih ya. Iya. Nah, Jejeri ya Bu. ini baunya kurang rumput kayak masih ada kampung. Gila sih jenengan kurang rumput. Kita dalam kelas remaja ini lakukan sosialisasi narkoba kita bekerja sama dengan MTS. Polsek bersama Harun. Oh ya kita nanti yang kalau kegiatan bersama yang bisa kita berbicanya tak sampai lagi insya Allah ya bisa berjalan lagi. Penuh makna. Ya posyandu remaja lainnya enggak untuk kader remajanya enggak berjalan ya karena kelas remajanya jadi ikut ya kan sudah pas jam sekolah itu kita bisa kader remajanya karena hari Minggu Mbak Susi jadi kelas remajanya ya kadernya jadinya ya kader posyandu ya yang mendampingi jadi dulu kita kader remajanya karena hari Minggu libur tapi kemarin kita ikutkan ke kelas di IMP jadi yang melakukan tetap ibu kader tidak apa-apa ibu kadernya nasihat 24 jam Bayani baik pelayanan remaja untuk meningkatkan cakupan pelayanan remaja dan berkolaborasi dengan SDMI dan MTS dalam posyandu remaja sehingga peserta posyandu remaja meningkatnya. Alhamdulillah dari pihak sekolah juga sangat mendukung. Insya Allah sangat mendukung untuk MI yang karena di sini adanya M2M. Kalau kita belum masuk yang ke MI Tegalsari belum ya, tinggal Tegalsari yang belum kita masuki masih perawan belum terjamah oleh kegiatan kelas remaja. Kalau pertanyaan sudah, waktu itu gabung dengan SD Jempol dan kepala sekolahnya welcome sekali. Apalagi untuk MI satu ya? Iya. Dua. Insya Allah tahun depan itu masih bisa kita laksanakan karena kita kemarin nyasarnya kan kelas 5-6 kelas yang sekarang sudah tamat berarti nanti untuk tahun depan berarti kan kelas yang kemarin 4 bisa kita masuk ke kelas 3 jadi kegiatan untuk tentang kelas remaja ataupun untuk nanti sosialisasi narkoba. Sebenarnya kalau untuk sosialisasi narkoba kita inginnya sih nanti bukan lagi anak sekolah yang sudah pada lulus ya. Yang ada kalau nggak pada bode. Terus FKD juga berkoordinasi dengan KUA. Alhamdulillah kalau KUA kita adalah satu-satunya bukan satu-satunya yang kayaknya tadi nggak hilang hanya baru di Tribuna mengikuti semua kegiatan di RW. Aku itu ada berarti nggak ya dari KUA? Ada. Dua. Iya, Mbak Ira sama itu juga kayaknya baru pertama kali rawuh dia di Tribuna. Alhamdulillah. Jadi kayak Mbak Ira kayaknya Tribuna menjadi anak dia akan anak kelihatan dari aku paling
Alhamdulillah ya. Terus FKB Polsek juga memberikan materi yang diberikan dalam prosedur mengajar bidang variatif. Selain tentang kesehatan, terdapat materi tentang pernikahan dini, pendewasaan usia pernikahan dari OAK dan kenakalan remaja, bullying, nafsa dari Polsek. Yaitu bullying juga yang kemarin itu ada yang namanya catcalling gitu ya. Terus ini kegiatan positif itu, ayo teman-teman. Ini kopi. Ini posbindu, itu puskesmas keliling. Terus kegiatan posbindu telah berjalan setiap bulan dengan kegiatan penyedotan BB dan pengukuran tekanan darah, tinggi badan, kita perlu screening, cek laborat, gula darah, kolesterol dan asam urat. Alhamdulillah untuk gula darah kayaknya kayaknya masih banyak yang masih sih. Oke. Kendala kita adalah kita tidak punya alat yang itu yang sesuai dengan yang ada di puskesmas. Ya, jadi kita rencananya mau beli yang sesuai biar nanti ketika kegiatan yang posbindu misalnya yang tanpa puskesmas kita bisa cek minta stik gula darahnya bisa ya. Berarti kita hanya mungkin membeli alat stiknya, stiknya apa ya? Alat tuncapnya. Bukan tuncap. Penanya itu. Bukan. Buat ngeceknya. Jeruk betul. Ya, itulah. Berarti ya. Kan kemarin waktu Agustus jalan saya kita beli sendirian. Ya. Ya. Tapi itu kan sesuai dengan yang punya kita. Sesuai yang punya kita. Berarti kita nanti rencananya beli yang sesuai dengan puskesmas. Biar selanjutnya kita bisa minta. Ya, karena kita PD-nya nanti posbindunya misalnya kalau ke pertanyaan itu kita bisa cek gula darah. Berarti nanti saran kita adalah bahwa semua yang situ-situ itu bisa cek gula darah dan bisa gratis ya. Jadi nggak bayar. Gratis ya nanti untuk itu nanti kita bisa minta ya. Iya. Ya. Pokoknya yang intinya yang gula darah itu bisa gratis karena yang kolesterol dan asam urat kita masih beli sendiri. Tidak apa-apa. Tapi kan pelayanan usia produktif masih belum memonetisasi karena sebagai besar yang berangkat ke Indonesia itu adalah perempuan. Ya kita bapak-bapaknya masih kalau dikumpul sudah paling berapa 2-3 ya bapak-bapaknya. Sehingga salah satu RTL untuk meningkatkan cakupan pelayanan posbindu adalah dengan membuka stand posbindu pada kegiatan salat Jumat di masjid-masjid wilayah desa Triwana. Ini juga baru dalam sementara baru dalam wacana. Insya Allah mudah-mudahan mudah-mudahan tahun depan kita siap ya untuk ada posbindunya kita buka posko di masjid ya. Karena kita menginginkan ya seluruh siklus hidup yang ada di dalam Triwana itu intinya ikut kegiatan untuk pemeriksaan minimal setahun sekali. Betul tuh. Ini posyandu lansia. Lansianya masih lebih cantik ininya lansia. Modis lansia. FKD nya jekwen gitu dulu. Pelaksanaan lansia, kegiatan posyandu lansia berjalan setiap bulan dengan kegiatan BB dan ukuran TD. Di badan kita terus training untuk laporan tidak kolesterol dan asam urat. Walaupun untuk lansia yang ikut ya itu tidak apa-apa. Mudah-mudahan nanti kegiatan di tahun depan bisa menambah sekarang. Untuk cek laporan juga masih seperti itu, diagnostik dari puskesmas. Cakupan pelayanan lansia masih belum memonetisasi karena sebagian besar yang dapatkan adalah perempuan. Ya, karena perempuan itu pun juga karena dia ibu sehingga salah satu RTL untuk meningkatkan cakupan pelayanan-layanan adalah dengan mengunjungi atau
semua. Masih kan cuma berapa sih desa di mana yang berjumatan? Misalnya sebulan sekali kan berarti bulan ini 5 Bantarsari kan Bantarsari Nutrisi. apa yang lagi masjid? Nutrisi karo Bantarsari. Boleh muslim. Ya berarti nambah selesai kan? Nambah selanjutnya bisa masuk ke pengajian. Sebelum ustaznya ngajarin bahwa ya bisa saja ya namanya juga anak-anak sini bilang. Pengajian malam Jumat sih ada baksone. Apa jemak lino Narju Safaran? Bisa. Gimana kalau gitu ya? Ya, nyong sing nuples sih. Namanya rencana ya. Udah masih ada beberapa lansia yang membayar posyandu untuk KPR-nya melakukan kunjungan rumah lansia SD karena dari untuk kegiatan LP itu ada namanya kunjungan rumah. Ya, terus kelas ibu hamil, kita ibu hamilnya adalah terendah. KB-ne berhasil ya. Entah itu ada yang berhasil atau lanjut yang mau anggap hamil itu Ada baru lagi San. Mbak Ufi. Oh iya, terus kumpul kayaknya di mana ada satu yang dia apa? Sudah lahir. Sudah lahir. Bulan ya? Orang Iya, ini tapi orang lain-lain. lahir baru satu. Jadi hampir dari bulan apa kita hanya stadium apa? 12, 13, 14. Alhamdulillah, kita bisa di bawah itu. Karena untuk apa kita juga lagi waktu tinggi. Iya. Nah, entah nanti bulan gaji atau apa. Sawal mo. Hanya enggak apa-apa. Nanti kita Jepang apa enggak? Di bulan kan sudah karena benar-benar lagi buatnya kita laksana setiap bulan ya. Alhamdulillah nggak pernah itu di dalam keluarga. Kalau teks juga ya. Aduh, sing libur. Pendampingan ibu hamil dibantu oleh tim PPK dan juga desa terkait kegiatan keluarga dan ibu rumah ibu hamil. Setelah cakupan pelayanan ibu hamil status sensus pelayanan KPK. Untuk imunisasi telah dilaksanakan setiap bulan dengan rumah semua ibu IPAS dan atau oleh kementerian desa dan PPK. Kegiatan pemberian PPK dan pemberian balita dengan masalah gizi stunting, gizi kurang, BPD didatai dan ibu hamil dengan masalah gizi atau krek anemia. Untuk tujuannya baca kan kami ya. Alhamdulillah ibu hamilnya sehat. Habis. Suara kayak PMT. Ya, dunia juga ya yang kemarin kayaknya kecil alhamdulillah anaknya juga enggak gede. Yang lain ya. Ya. 27 ya kelahiran Mas bulan 2. Terus pokoknya gotong royong. Gerakan Jumat Bersih. Bisa dilihat foto-fotonya ya. Foto siapa itu? Balina. Ini untuk jabalisasi perbaikan kesehatan. Karena kegiatan yang akan dilaksanakan 2025 dalam upaya gotong royong SKD, gerakan untuk kelompok rentan, komunikasi, balita resti, lansia resti dan lain-lain. Penggalangan kelompok donor darah ini yang dulu dilaksanakan sebelum dilaksanakan. Sebenarnya ini kalau misalnya kemarin kalau belum bisa donor darah juga intinya bisa untuk pendataan golongan darah. Okay? Jadi kita tahu ketika ada kedaruratan misalnya yang membutuhkan golongan darah seperti dulu yang pernah lalu Mbak ini ya, itu membutuhkan donor darah. Jadi tapi donor darahnya waktu itu agak Susah. Iya. Iya. Iya, jadi hanya di boro-boro. Ketika kita tahu misalnya si A si B golongan darahnya ini kan hanya bisa kita bisa langsung menghubungi. Jadi nggak terlalu kayaknya kalau sudah di mana-mana
FKD kan jadi FKD yang menghubungi si KDP karena kita punya data golongan darah. Itu tujuan itu kalau belum bisa melakukan donor darah, setidaknya kita punya data golongan darah seluruh masyarakat desa ribuan. Jadi ketika ada kegawatan, jadi tidak disiarkan di mana-mana, tinggal hubungi saja FKD, kita tinggal menyatakan ini ya. Tinggal mau apa? Tidak. Terus kehidupan mengenai berita TB, pengobatan pengalas minum, obat pengalahkan tanaman obat keluarga, pengendalian bencana dan fakta dan sebagainya. Ibu kan? Kegiatan surveillance tahun 2024 penyelidikan epidemiologi kasus TB. Jumlah kasus TB ini selama tahun dari Januari sampai Desember itu 15. Ini agak apa namanya kumpul ini bulan ini ada yang positif yang namanya melakukan tes laborat yang sampai bulan itu 4 ya. Bulan ini 4 ya. Jalan nanti siang kita akan lakukan sosialisasi di Empol karena penelitiannya di Empol. Ada 4 tapi sudah pulang semua alhamdulillah. Nggak selesai yang terakhir pulang kemarin malam. Terus alur yang telah dilakukan oleh surveillance melaporkan dan berkoordinasi dengan Pemdes, PE dengan Puskesmas, Indonesia RKD, melakukan PSN bersama masyarakat terus dia ini yang perlu evaluasi itu dirinya belum itu baru jalan. Yang sudah disebar juga belum ada diambil ya gitu. Kegiatan pemantauan kasus TBC, pencegahan, sosialisasi, teman-teman memfasilitasi pasien suspek TB untuk pemeriksaan darah. Jumlah kasus TB 4 kasus baru diobati 4, sembuh 1 dan meninggal 3 Terus pemantauan kasus ODGJ. Jumlah ODGJ ada 15 diobati 6. Pemberian edukasi pada keluarga kasus ODGJ, pendampingan dan pemantauan pengobatan. PE kasus ini hanya satu-satunya ya, kasus virosis waktu itu dikumpul. Alhamdulillah sembuh, tidak ada kehidupan rumah penderita dan lingkungan sekitar. Sosialisasi mengenai kasus virosis, pencegahan yang benar-benar awal penyakit alhamdulillah hanya berhenti di satu orang saja, tidak sampai menyebar. Terus upaya pembiayaan, makan bandul. tukang kalau duit. Beriwe. Kegiatan kesehatan dari satu dana desa ini untuk yang dari desa itu pemilihan kelas balita bahkan aja PMN balita posyandu PMN kurang PMN kemudian stunting kegiatan posyandu kegiatan posyandu kegiatan stunting sosialisasi pencegahan TBC sosialisasi pencegahan kegiatan SMD MMD kegiatan PKPS honor akan posyandu balita remaja lansia posyandu honor FKD SKD KPM pembangunan untuk pembangunan jembatan sehat ini semua tercover dari dana desa. Yang kedua dari puskesmas ya, untuk puskesmas yang itu adalah untuk kegiatan kelas ibu hamil, kelas ibu balita, kelas remaja, kemudian balita dengan masalah gizi, balita bebek turun, balita gizi kurang, balita stunting, kemudian dengan masalah gizi anemia. Pemasukan EKD selain dari DD dan Puskesmas. Untuk pertama retribusi jembatan. Ini setahun 980 ya. Untuk tol posyandu 300.000. 3 juta. Orang ada titiknya. 3 juta, tahun mobilisasi 1.582.500 pemasukan dari posyandu 1.200.000. Ini anggaran dan realisasi kegiatan kesehatan tahun 2024 dari dana desa. Realisasi Januari
Januari sampai dengan Desember 2024. Yang pertama, pembangunan jembatan Jamban itu anggarannya 23.700. Ini dari RAPBD yang dari desa semuanya 23.727.000 diserap sudah 100%. Untuk yang posyandu juga seperti itu, anggarannya 1 juta sekian, kan diserap juga 100. sekian ya, jadi sudah 100%. Ini untuk sosialisasi pencegahan TB untuk bebas narkoba itu anggarannya 11.400.000. Itu berarti untuk 2 kali sosialisasi stunting, 2 kali TB, 1 kali narkoba. bebas narkoba. Ini jumlahnya 11.400.000. Pemberian makanan PMT ini 27.300.000, terserah sudah 100%. Yang kegiatan Posbindu 25.493. Ini kegiatan Posbindu dan MKD terserah sudah 100%. Kegiatannya juga sudah 100%, namanya juga sudah 100%. Alhamdulillah. Thank you. Ya, untuk tadi semua kegiatan yang berdasarkan anggaran itu kan sudah semua terserap ya, dan tidak semuanya habis, ya, tidak kita habiskan intinya kan. Kalau sudah anggaran yang terserap 100%, bukan berarti dihabiskan 100%, tapi kita sudah